Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selamat berjumpa lagi dengan YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like. Semoga Anda mudah menghubungi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan atas fatwa-fatwanya dan bimbingannya, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati. Pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama-sama masih mendapat beberapa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita guna meraih kebahagiaan yang hakiki, insya Allah dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Asyraqal badru alaina fahtafat minnul buduru. Asyraqal badru alaina fahtafat minnul buduru. Mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad.
serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, ahlinya, serta para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan dan semoga nanti di yaumil kiamah kita bersama mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabatu asya tanwirul kubur wa kullu wahidun thabitun bi kitabillah. Ya. Sab'atu asya tanwirul kubur wa kullu wahidin thabitun bi kitabillah. Ada 7 hal yang bisa menjadi cerah dan selamat serta kesenangan kebahagiaan ahli kubur. Ini sudah tertera dalam Al-Quranul Karim. Yaitu apa? Yang pertama, awwaluha al-ikhlas fil ibadah. Yang pertama adalah ikhlas beribadah. Ibadahnya ikhlas hanya karena Allah semata-mata. Ya, tidak karena yang lain. Tidak karena bosnya, tidak karena juragannya, tidak karena yang lain, tapi hanya kepada Allah semata-mata beribadah itu. Dalam Al-Quran dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak ada terkecuali ibadah karena Allah dengan mukhlis, ya, untuk agama. Ibadah hanya semata-mata untuk dinul Islam. Ikhlas karena Allah, ya. Ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, tidak karena yang lain. Yang kedua adalah wasani birrul walidain. Yang kedua adalah birrul walidain. Apa birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain itu berbakti taat kepada kedua orang tua. Nurut be wong tua. Enggak nyerengkel. Dalam Al-Quran disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya. Menyembahlah kepada Allah, caranya Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusyriku bi syai'a, dan jangan syirik dengan yang lain. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Jadi kita disuruh menyembah kepada Allah semata-mata. Jangan syirik. Al-musyriku najasun indallah. Syirik itu adalah najis bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hindari perbuatan syirik. Hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini langsung ditambahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga sekarang, wasalis silaturahim. Silaturahmi, nepung persaudaraan, golek dulur, golek persaudaraan, iki jenis silaturahmi. Hak bagi orang muslim untuk bersilaturahmi. Jangan tidak menyatakan silaturahmi kepada yang lain, karena itu sangat besar pahalanya. Di sini dijadikan kepada urutan yang ketiga. Untuk apa? Untuk supaya orang ahli kubur mendapat kecerahan,
kebahagiaan, kesenangan di dalam kubur. Jangan main-main di dalam kubur itu, karena selama hidup di dunia belum pernah mengalami, tahu-tahu masuk ke dalam kubur, ditinggalkan oleh jamaah sendirian di situ. Maka carilah bagaimana supaya kita mendapatkan kesenangan di dalam kubur, di antaranya silaturahmi. Kemudian warrobe, yang keempat adalah Allah yadau amruhu fil maksiyah. Jangan kamu jadikan perbuatan kamu itu sebagai maksiat. Hindari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena al-ma'asi finar, orang yang maksiat itu adalah di neraka nanti tempatnya. Sementara orang yang takwa di dalam surga. Jadilah hindari perbuatan-perbuatan maksiat. Meninggalkan perbuatan maksiat berarti menyenangkan orang atau kita nanti di dalam kubur. Wal khamis adalah yang kelima, Allah yatba'u hawa. Jangan turuti hawa nafsumu. Karena hawa nafsu adalah untuk membawa kita ke jurang-jurang kenistaan. Sengsara kita di dalam menuruti hawa nafsu. Seberat-berat orang yang melaksanakan tugas adalah meninggalkan hawa nafsu. Luar biasa itu dampak-dampak keburukannya. Maka jangan melaksanakan nuruti hawa nafsu. Nah, meninggalkan hawa nafsu ini termasuk daripada sab'atu asya' tanwirul kubur. Ya, menjadi golongan daripada orang yang menyenangkan di dalam kubur. Kemudian wasadis, yang keenam adalah ayat citahida fi taatillah, terus gemakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang akan menyenangkan kita nanti di dalam kubur. Kemudian yang ketujuh, wasabi ayat tarahu dzikrah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, di dalam Al-Qur'an dinyatakan ya, yaitu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah itu adalah termasuk paling utamanya zikir kepada Allah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang berzikir kepada Allah dengan ikhlas mukhlis, maka nanti akan masuk ke dalam surga. Bisa merusak daripada amalan-amalan selama hidup. Itu adalah kalimat la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan 8 perkara yang saya sampaikan ini akan menjadikan masuk daripada ilmu kepada kita. Kita bisa mengamalkan dan menyenangkan ahli kubur. Kita sendiri bakal masuk ke dalam kubur yang harus kita jaga, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin penyampaian yang singkat ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kekhilafan dan kekurangannya saya maaf yang sedalam-dalamnya, dan atas perhatiannya saya aturkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.